Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Lulu Lusiantoro PhD, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan yang sangat berharga dalam proses penelitian ini, serta Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Iswah Yudi dari Semba 42A MMUGM Jakarta yang akan membawakan presentasi pada sidang tesis dengan judul Analisis Risiko pada Implementasi Tekno XYZ di PT ABC. Kita masuk pada latar belakang perusahaan. PT ABC merupakan subholding di bidang hilir migas dari perusahaan migas di Indonesia. PT ABC memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pendistribusian dan pemasaran produk BBM, pelumas, LPG, dan petrokimia. Salah satu jaringan retail PT ABC yaitu SPBU, di mana PT ABC menerima penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan jenis bahan bakar khusus penugasan atau JBKP sebagai salah satu produk yang disalurkan kepada masyarakat. Sebagai perusahaan yang bergerak di hilir migas dan bertugas dalam mendistribusikan BBM, salah satu risiko yang dihadapi oleh perusahaan adalah masalah tingginya angka kecelakaan mobil tangki. Di Indonesia, selama kurun waktu 2018 sampai 2022, berdasarkan data BPS, jumlah kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan rata-rata 6,26% per tahun. Diikuti pula oleh peningkatan pada korban yang mengalami luka berat dan luka ringan, sedangkan korban meninggal dunia mengalami penurunan 1,16%. Di lain sisi, nilai kerugian materi akibat kecelakaan mengalami peningkatan rata-rata 6,97% per tahun. Berdasarkan data-data perusahaan pada periode Januari sampai Juni 2023 saja, telah terjadi sebanyak 140 kali insiden, di mana kasus tertinggi terjadi pada mobil tangki, yaitu sebanyak 66%, faktor penyebab terbanyak yaitu faktor eksternal, diikuti oleh pengemudi yang kurang fokus dan pengemudi yang tidak menjaga jarak aman berkendara. Jenis insiden terbesar yaitu insiden aktif, yang artinya penyebab terjadinya insiden diinisiasi oleh mobil tangki milik PT ABC. Berdasarkan data-data tersebut, PT ABC mendorong untuk diciptakannya suatu inovasi dengan membuat sistem monitoring kehandalan operasional berbasis teknologi yang terintegrasi yang diberi nama Tekno XYZ. Saat ini, PT ABC sedang melakukan implementasi Tekno XYZ pada seluruh mobil tangki di semua terminal BBM yang dikelola oleh PT ABC di seluruh Indonesia. Pertanyaan dalam penelitian ini yaitu, pertama, apa saja faktor-faktor risiko pada implementasi Tekno XYZ? Dan kedua, bagaimana perusahaan mengelola risiko-risiko tersebut agar implementasi Tekno XYZ dapat berjalan dengan baik? Tujuan penelitian ini yaitu, pertama, melakukan identifikasi risiko yang timbul dari implementasi Tekno XYZ. Yang kedua, melakukan analisis pengelolaan risiko pada implementasi Tekno XYZ. Penelitian ini dilakukan di PT ABC yang terkait dengan rencana implementasi Tekno XYZ pada mobil tangki BBM di lingkungan perusahaan pada tahun 2024. Landasan teori. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai Tekno XYZ. Tekno XYZ merupakan penerapan dari Internet of Things atau IoT sebagai inovasi digitalisasi pada moda transportasi darat yang terintegrasi dengan sistem pendukung distribusi yang sudah dimiliki oleh PT ABC saat ini. IoT menggambarkan jaringan objek fisik yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya untuk tujuan menghubungkan dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet. Sistem manajemen armada yang didukung IoT memungkinkan perusahaan menerima informasi kendaraan secara real time, sehingga memungkinkan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Manajemen risiko. Risiko sebagai suatu peristiwa atau kondisi yang tidak pasti, yang jika terjadi memiliki efek positif atau negatif pada seseorang atau lebih tujuan proyek. Manajemen risiko terdiri dari 4 langkah, yaitu pertama, identifikasi risiko, kedua, analisis probabilitas dan konsekuensi, selanjutnya strategi mitigasi risiko, dan terakhir kontrol dan dokumentasi. Teori selanjutnya yaitu Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. FMEA adalah sebuah prosedur yang menggambarkan proses dan hasil kegagalan. Metode FMEA digunakan untuk menilai permasalahan risiko dari tingkat keparahan atau severity, seberapa sering terjadinya risiko tersebut atau occurrence, dan bagaimana risiko tersebut dapat dideteksi atau detection, dan perkalian
Severity, Occurrence, dan Detection tersebut dinamakan Risk Priority Number atau RPN. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode naratif dan interpretatif kualitatif yang didukung oleh deskriptif kuantitatif. Data didapatkan dengan melakukan observasi dan wawancara serta kuesioner yang hasilnya kemudian diidentifikasi dan dianalisis untuk menyusun rencana mitigasi risiko yang diperlukan. Wawancara dilakukan dengan 4 narasumber yang terlibat langsung dengan proyek Tekno XYZ, yaitu Project Management Office, Ketua Pelaksana Project, Wakil Ketua Pelaksana Project, dan Supervisor Fleet Operation Terminal BBM. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan risiko berdasarkan nilai RPN. RPN tertinggi menjadi prioritas utama dan nilai RPN terendah menjadi prioritas terakhir yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Berdasarkan profil kasus, Tekno XYZ telah diinisiasi oleh sekelompok pekerja dengan mengikuti lomba yang diadakan oleh perusahaan pada tahun 2019. Pada perkembangannya, pada tahun 2024, Tekno XYZ akan segera diimplementasikan. Hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, didapatkan 33 risiko yang dikelompokkan dalam 4 proses, yaitu proses pertama, persiapan pengadaan, terdiri dari 9 faktor risiko, diantaranya penyusunan owner estimate atau OE, dan penyediaan anggaran. Proses kedua yaitu pengadaan yang terdiri dari 9 faktor risiko, diantaranya ketidaksesuaian OE akibat adanya kenaikan harga barang atau jasa, dan ketidakwajaran harga penawaran dari peserta lelang. Proses ketiga yaitu proses instalasi hardware dan development software yang terdiri dari 9 faktor risiko, di antaranya yaitu keterlambatan penyediaan barang dan kegagalan integrasi dengan sistem existing. Dan proses terakhir yaitu implementasi yang terdiri dari 6 resiko, di antaranya kurangnya pengetahuan SDM dalam menggunakan Tekno XYZ dan resistensi dari SDM untuk menggunakan Tekno XYZ, terutama pada awak mobil tangki. Berikut adalah daftar risiko pada proses implementasi Tekno XYZ berdasarkan RPN, tertinggi sampai terendah. Risiko dengan RPN tertinggi yaitu risiko dalam membuat acuan standar kualitas hardware dengan nilai RPN 47,3. Ini termasuk dalam risiko menengah yang ditunjukkan dengan warna orange. Penyebab risikonya adalah adanya komponen Tekno XYZ yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dalam industri otomotif dan migas karena merupakan teknologi baru yang belum ada di pasaran. Aktivitas penanganan risikonya yaitu dengan melakukan studi banding ke ATPN atau agen tunggal pemegang merek seperti Hino, Mitsubishi, dan lain-lain untuk mendapatkan gambaran standar kualitas yang sesuai dengan industri otomotif serta melakukan pengujian komponen di lembaga sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat hasil pengujian standar industri migas. Masih dalam lanjutan tabel daftar risiko pada proses implementasi Tekno XYZ berdasarkan RPN tertinggi sampai terendah. Didominasi dengan warna orange, ada 28 risiko yang masuk ke kategori medium risk dari total 33 risiko. Kemudian ada 5 risiko yang masuk kategori low risk dari 33 risiko. Di mana diantaranya yaitu risiko dalam pemenuhan persyaratan dokumen tender. Pengelompokan risiko berdasarkan level risiko yaitu high risk area, di mana risiko membutuhkan penanganan dengan segera. Namun, di sini tidak ada risiko yang masuk dalam kategori tersebut. Medium risk area, di mana risiko membutuhkan penanganan. Di kelompok ini ada 28 risiko. Low risk area, yaitu risiko yang tidak membutuhkan penanganan, terdiri dari 5 risiko. Pada pengelompokan risiko berdasarkan nilai dari aspek severity, occurrence, dan detection, pada aspek severity ada 3 risiko. Yang tertinggi yaitu risiko 1.9, 1.6, dan 1.5. Pada aspek occurrence, 3 risiko tertingginya yaitu risiko 1.9, 3.4, dan 3.5. Pada aspek detection, 3 risiko tertingginya yaitu risiko 2.1, 3.5, dan 2.5. Tahap selanjutnya adalah pengembangan strategi mitigasi. Secara umum, ada 4 kemungkinan alternatif yang dapat diadopsi oleh tim proyek dalam memutuskan bagaimana mengatasi risiko, yaitu menerima risiko atau accept,
meminimalkan risiko atau minimize, berbagi risiko atau share, atau dengan mentransfer risiko atau transfer. Risiko yang diterima terdiri dari 6 risiko. Risiko yang diminimalisasi terdiri dari 17 risiko. Risiko yang dibagi atau share terdiri dari 4 risiko. Dan yang terakhir yaitu risiko yang transfer terdiri dari 3 risiko. Pada pembahasan hasil analisis pengelolaan risiko ada 3 hal yang ingin saya bahas, yaitu implikasi manajerial, strategi yang perlu diterapkan oleh PT ABC, dan bagaimana pengelolaan risiko ke depan. Implikasi manajerial yang diharapkan yaitu dengan dilakukannya analisis risiko, diharapkan implementasi Tekno XYZ dapat berjalan dengan tepat waktu, sesuai dengan anggaran yang dialokasikan, dan sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Sehingga apabila implementasi Tekno XYZ berhasil dilakukan, maka kerugian finansial dan menurunnya citra perusahaan di masyarakat diharapkan dapat ditekan. Strategi yang perlu diterapkan yaitu dengan melihat sifat proyek yang selalu berubah seiring dengan kebutuhan, seperti perubahan spesifikasi, perubahan fitur, maka seharusnya metode yang tepat yaitu dengan Agile Project Management atau APM, yaitu sistem yang lebih fleksibel dan berulang yang dirancang untuk menghadapi tantangan dalam mengelola proyek yang selalu berubah dan tidak pasti, sehingga memindahkan fungsi perencanaan dari lokasi awal dalam siklus hidup proyek ke titik-titik di sepanjang pengembangan proyek. Praktek ini sering juga digunakan oleh perusahaan berbasis IT, salah satunya yaitu di PT Telkom Indonesia. Untuk pengelolaan risiko ke depan, pada setiap proses dilakukan identifikasi risiko dan hasilnya disepakati bersama, dan lakukan pemantauan dan kaji ulang pengelolaan risiko mencakup perencanaan, pengumpulan dan analisis informasi, pencatatan hasil, serta pemberian umpan balik. Baik, kita masuk pada simpulan. Yang pertama, rencana implementasi proyek Tekno XYZ terdiri dari 4 proses pelaksanaan dan memiliki 33 faktor risiko, yaitu proses persiapan pengadaan memiliki 9 risiko, proses pengadaan memiliki 9 risiko, proses instalasi hardware dan development software memiliki 9 risiko, dan terakhir proses implementasi di lapangan memiliki 6 risiko. Kemudian, langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola risiko-risiko tersebut yaitu dengan menggunakan metode FMEA untuk mengetahui nilai risk priority number. Kemudian membuat aktivitas penanganan risiko yang direkomendasikan berdasarkan kategori rencana respon risiko yang terdiri dari accept, minimize, share, atau transfer. Implikasi secara teoritis. Metode FMEA yang digunakan ini merupakan sebuah prosedur yang memberikan gambaran mengenai potensi kegagalan dari setiap proses. Implikasi praktis pada PT ABC. Perusahaan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai informasi awal dalam melakukan analisis lebih dalam lagi untuk penanganan risiko. Saran. Yang pertama, penggunaan istilah-istilah dan penelitian menggunakan kalimat yang lebih mudah difahami oleh responden. Kedua, rencana tindak lanjut dibuat lebih terperinci dengan membuat tata waktu dan target penyelesaian serta tugas dan tanggung jawab yang masing-masing personil. Kemudian, keterbatasan penelitian, keterbatasan akses data karena beberapa data merupakan rahasia perusahaan sehingga penulis tidak dapat menghadirkan di penelitian ini. Data yang didapat melalui proses wawancara dan kuesioner bersifat subjektif sesuai dengan persepsi dan pengalaman setiap responden. Baik, demikian presentasi ini saya paparkan. Atas perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.